Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi lewat dunia maya. Eh, Pelajaran apa sekarang? Sejarah ya. Ini sebelum kita masuk materi, Bapak akan perlihatkan ini ada beberapa peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Kerajaan Samudra Pasa ya. Ini berhubungan karena nanti kita akan bahas tentang kerajaan Islam, terutama yang ada di Sumatera. Nah, ini salah satunya berupa uang dirham. Oke, nah ini dirham yang terbuat dari 70% emas murni, 18 karat tanpa campuran kimia kertas. Berdiameter 10 mm dengan 0,6 gram setiap koinnya. Nah, ini dirham ini bisa kalian lihat di museum nasional, juga ada di Museum Bank Indonesia ya. Nah, mainlah ke sana. Dari dirham ini ada kelihatan ya gambarnya. Wah, ternyata nggak bisa diklik kanan. Ini ada tulisannya apa nih? La ilaha illallah sama Muhammadur Rasulullah ini ya. Nah, ini menjelaskan bahwa jelas ini uang mata uang kawasan Islam atau kerajaan Islam. Kemudian ada cakradonya. Cakradonya adalah lonceng yang bisa dibilang keramat. Nah, ini buatan Cina tahun 1409 ya. Nah, ini tempatnya seperti ini nih. Pada bagian luar cakradonya terdapat sebuah hiasan dan simbol-simbol berbentuk aksara Arab dan Cina. Kemudian ini ada bukan kitab ini ya, naskah surat Sultan Zainal Abidin. Ditulis tahun 1518. Ini ditujukan kepada orang Portugis di India, yaitu Kapitan Moran ya. Isinya menjelaskan mengenai keadaan Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-16. Ini juga menggambarkan keadaan terakhir yang dialami oleh Samudra Pasai setelah Portugis berhasil menaklukkan Malaka tahun 1511. Oke, ini naskah penting ini ya. Kemudian ada stempel kerajaan. Nah, jadi zaman dulu tuh pakai stempel ya, sampai zaman sekarang pun juga masih pakai stempel ya. Stempelnya seperti ini. Diduga milik Sultan Muhammad Malikul Zahir. Kalian kalau misalkan pengen dikenang juga bisa bikin stempel sendiri ya. Pergilah ke toko stempel terus bikin stempel, terus nama kalian sendiri. Ya apa aja yang pengen distempelin, stempelin aja. Nah, ini stempel terbuat dari sejenis tanduk hewan. Ini biasanya digunakan untuk surat atau untuk legalitas atau pengesahan suatu dokumen ya. Juga bisa digunakan untuk penyegelan surat juga. Nah, ini nisan Sultan Malik Al-Salih. Nah, ini adalah nisan sultan pertama dari kerajaan Samudra Pasai, namanya Malik Al-Saleh. Kalau nama awalnya katanya Marasilu ya. Nah, ini bisa diartikan di sini ada nih. Ini kubur adalah kepunyaan almarhum hamba yang dihormati, yang diampuni, yang takwa, yang menjadi penasehat, yang terkenal dan lain sebagainya ya. Tahun 696 Hijriah. Ya, tahun 696 Hijriah atau bertepatan dengan 1297 Masehi. Berarti berapa ratus tahun setelah Nabi Muhammad wafat ini ya. Kemudian ada Sultan Nisan Sultanah Nahrasiyah. Nah, ini di mana nih? Di Aceh juga nih ya. Nah, oh iya, kerajaan Samudra Pasai kan memang di Aceh ya. Nah, oke, nanti kita lanjutin lagi beberapa peninggalan-peninggalannya ya. Oke. Nanti nah ini nih. Ini kan yang kemarin kita sudah bahas tentang kapan sih masuknya Islam ke Indonesia. Nah, salah satu poin pentingnya adalah salah satu pintu masuk Islam ke Indonesia adalah Sumatera. Jadi tidak heran jika kerajaan Islam pertama di Indonesia letaknya di mana? Di Sumatera ya. Nah, ini beberapa peninggalan-peninggalan juga yang waktu itu sudah pernah Bapak sampaikan ya. Langsung saja kita ke materinya. Kita ke bagian 3 nih ya. Ini adalah gambaran kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia.
Di Sumatera ada Samudra Pasai, Aceh, Malaka, Siak, Kampar, Indragiri, Riau ini ya, Jambi dan Palembang. Kemudian ada juga di Jawa, ada Demak, Banten, Cirebon, Pajang, Mataram, Islam. Oke, ada di Kalimantan, Pontianak, Banjar, Lombok, dan Sumbawa Bima. Kemudian ada Ternate, Tidore, Papua, dan ada di Sulawesi. Seperti itu. Jadi ini gambaran-gambaran umumnya nanti yang akan kita pelajarin tuh apa aja. Seperti itu ya. Nanti kita akan belajar tentang Samudra Pasai dulu, Aceh, dan Malaka ya kalau sempat ya. Pokoknya yang di Sumatera dulu. Kalau sempat ya, tapi kemudian langsung aja kita ke kerajaan Islam pertama. Nah, salah satu orang yang menjadi sumber catatan sejarah adalah Tommy Pires ya. Dalam bukunya Summa Oriental tahun sekitar tahun 1512 sampai 1515 dikatakan bahwa di Sumatera, terutama di sepanjang pesisir Selat Malaka dan pesisir barat Sumatera terdapat banyak kerajaan Islam. Abad ke-16 seperti itu. Abad ke-16 awal Tommy Pires ke Sumatera, dia mengatakan bahwa di sana sudah banyak kerajaan-kerajaan Islam, di antaranya adalah Aceh, Biar, Lampri, Pedri, Pirada, Pase, Aru, Artat, dan lain sebagainya ini. Ini banyak banget. Nah, ini petanya seperti ini. Kira-kira kalau digambarkan ya, dari catatan Tommy Pires, itu ada kerajaan Aceh, Pedir, Samudra Pasai, Haru, Barus. Nah, Barus itu tepatnya di sini ya, Nak ya. Jadi ini titik awal, titik 0 km Islam itu ya di sini nih. Kemudian Pancur, Panaman, Arcat, Minangkabau, Rupat, Kampar, Siak, Indragiri, Tunggal, Jambi, dan Palembang. Ini dikenal dengan Pulau Swarnadwipa. Kalau kita kan namanya Sumatera ya. Tahu nggak Sumatera itu dari nama apa ya? Dari samudra ini loh. Kemudian jadi Sumatroh. Soalnya ketika siapa namanya? Bentar. Nah ini nih. Ini Ibnu Battuta menulis dalam bukunya yaitu apa nama bukunya Ibnu Battuta, lupa Bapak. Arihlah ya. Itu menulis nama Sumatera itu pakai sin, mim, po, ro sama h, jadi Sumaturah gitu. Dia mau nulis samudra sebenarnya, tapi nulisnya Sumatroh gitu. Nah, dari nama itulah terkenal sebagai Sumatera. Gitu, itu sejarahnya. Keren ya. Nah, jadi oke, ini Samudra Pasai yang pertama adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Dia berkembang kira-kira 1270 dan 1275 atau pertengahan abad ke-13. Jadi waktu itu kita sudah tahu bahwa Islam masuk ke Nusantara dari abad ke-7. Tapi kerajaan Islamnya baru muncul abad ke-13. Berarti butuh berapa abad? Butuh kira-kira 6 abad atau 600 tahun. Dari masuknya pertama kali Islam ke Nusantara sampai dia jadi kerajaan. 600 tahun itu kalau kredit mobil bisa dapat 60 mobil kali ya. Banyak lah, lama lah itu ya, 600 tahun, bayangin ada 6 generasi kira-kira. Terletak lebih kurang 15 km di sebelah timur Lok Sumawe, Nanggro, Aceh, Darussalam. Jadi tepatnya di Aceh. Oke. Ya, ini adalah pintu masuk Islam di Indonesia. Nah, kemudian langsung ke kondisi sosial, ekonomi, dan politiknya. Sultan pertamanya bernama Sultan Malik Al-Saleh, yaitu wafat tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Nah, ini Bapak potong dulu ya. Kita nanti akan bahas lebih lanjut lagi kondisi sosial, ekonomi, dan politiknya di part berikutnya. Terima kasih.